Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari materi klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. Dalam mengkaji keterampilan motorik, salah satunya dapat dilakukan melalui karakteristik setiap gerakan. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang ditemukan, maka dilakukan klasifikasi motorik pada pola-pola tertentu. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak dapat dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross. Klasifikasi respon motorik dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak dapat dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Klasifikasi berdasarkan titik dan akhir gerak. Berdasarkan titik dan akhir suatu gerak yang dilakukan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan motorik diskrit, keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik diskrit yaitu keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan keterampilan motorik kontinu yaitu keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir gerakan. 3. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan pelaksanaan gerak dan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan tertutup dan keterampilan terbuka. Dengan dasar yang sama, Singer membagi keterampilan menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan motorik menggunakan irama langkah mandiri yang dimaknai sama dengan tertutup, dan keterampilan motorik menggunakan irama langkah terpengaruh faktor lingkungan. Klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemahan dari domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan psikomotor yang akan dikemukakan oleh Harrow yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Klasifikasi tersebut merupakan suatu kesatuan yang membentuk gerakan tubuh manusia yang merupakan suatu urutan yang dimulai dan gerakan di bawah sejak lahir sampai gerakan pada tingkat yang paling tinggi yang dapat dilakukan oleh manusia. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. 2. Gerakan dasar fundamental. Gerakan dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh
dan tingkat kematangan pada anak-anak, gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerak lokomotor, gerak dan non-lokomotor, dan gerak manipulatif. 3. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat dengan gerakan tubuh dan 5 macam, yaitu A. Pembeda rasa gerak atau kinestik, pembedaan penglihatan atau visual, C. Pembedaan pendengaran atau auditory, D. Pembedaan peraba atau taktil, dan kemampuan koordinasi. 4. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan secara organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan fisik. Ketahanan fisik adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama. B. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik adalah kemampuan untuk menggunakan tegangan otot untuk menahan atau melawan otot dalam melawan beban atau tahanan. C. Kelentukan. Kelentukan adalah keluasan gerak persendian. Keluasan gerak persendian dipengaruhi oleh bentuk tulang yang membentuk persendian dan elastisitas otot-otot yang menghubungkan persendian. Kelentukan sangat diperlukan pada cabang olahraga yang banyak melibatkan kelentukan seperti senam dan gulat. D. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan bergerak secara cepat ke segala arah. 5. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, B. Keterampilan adaptif terpadu, C. Keterampilan adaptif kompleks. Tingkat penguasaan gerak keterampilan dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yang terdiri dari tingkat pemula. 6. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh yang komunikatif. Dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif, yaitu gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menganggukkan kepala. Gerak interpretif. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut interpretif. Gerak interpretif merupakan klasifikasi gerak yang paling tinggi tarafnya. Sebagai contoh, penari balet ia harus menguasai gerakannya terlebih dahulu, baru melakukannya dengan indah dan penuh penjiwaan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.